Ya, perkenalkan nama saya Rio Perdana Saputra. Teman-teman bisa memanggil Rio ya. Profesi dosen di Universitas Tulungagung, prodi Administrasi Publik. Perkenalkan nama saya Nuratul Aziza. Di Rumah Putih biasa dipanggil Ima. Saya berasal dari Batang Saren, Kauman Tulungagung. Nama Amel dari Desa Kauman, Tulungagung. Nama Gufur dari Desa Tapan, Tulungagung. Nama saya Putri dari Desa Kesitan, Tulungagung. Untuk ketorikoannya sendiri saya belum mengenal lebih dekat, tapi pernah mendengar dari kelompok lain. Sudah pernah tapi belum begitu tahu gitu. Belum sih. Belum, Mas. Sudah pernah dengar tapi nggak tahu. Saya belum tahu itu. Iya, tapi pernah dengar. Sejauh ini belum tahu kegiatannya seperti apa, agendanya seperti apa, lalu kelompok itu memiliki tujuan seperti apa belum tahu, hanya sebatas mengenal nama kelompok Thorikoh itu. Belum juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi anak Thorikoh Indonesia itu diprakarsai oleh salah satunya saya selaku ketua umum yang pada akhirnya dipilih sebagai ketua umum, dan beberapa teman-teman yaitu saudara Andrianto dan saudara Abdullah Al-Baiti itu kita mendapatkan mandat dari para sesepuh untuk membuat sebuah wadah, yaitu wadah yang mewadahi anak-anak muda, di mana bertujuan untuk menjalin tali silaturahim, dan di situ nanti terdapat pembelajaran atau saling belajar mempelajari, sehingga dengan begitu mendorong kuat keinginan kami untuk mewujudkan suatu forum itu. Maka dengan itikat yang sangat baik dan kuat itu tadi, kami membentuk wadah yang bernama Anak Thorikoh Indonesia. Jadi Anak Thorikoh Indonesia, organisasi ini kami namakan Anak Thorikoh Indonesia. Itu anak di sini kami memaknainya sebagai salah satu wujud dari bagian dari menuntut ilmu, karena umumnya makna dari anak itu yaitu apa ya, saling belajar untuk selalu menimba ilmu gitu. Maka lebih tepat kita menamakannya di awal itu anak. Ya kalau ada kurang lebihnya, ada salahnya, wajarlah kalau namanya anak gitu. Jadi yang penting dari diri kami ini ada niatan untuk terus belajar dan menimba ilmu, khususnya keilmuan agama gitu. Nah, sedangkan Thorikoh di sini kami para pendirinya ingin menyematkan kata Thorikoh, karena kita semua ini dari keluarga yang berlatar belakang Thorikoh.
syarat dengan kental dengan ajaran-ajaran thariqah. Jadi secara kelembagaan memang organisasi ini bukan kelembagaan terkhusus thariqah. Hanya kita ingin dengan bangga menyematkan kata thariqah di sini. Nah, sedangkan dari segi visi itu mungkin kita ingin memberikan ruhnya thariqah, sehingga gerakan-gerakan kami ini bernafaskan thariqah. Nah, makanya dengan itu kami ingin menamakannya, dan insya Allah dengan bangga menamakannya Anak Thariqah Indonesia. Itu karena yang pertama tadi motivasinya yaitu karena kita mengemban sebuah amanat dari para Yai Sepuh. Terus kedua karena kita melihat keprihatinan masyarakat sekarang ini, khususnya anak-anak muda yang mulai menurut kami kehilangan jalur gitu. Dan bahkan tidak sedikit yang salah dalam memaknai kata thariqah gitu. Sehingga kita ingin sekali memberikan warna baru dari dunia perthariqahan mungkin ya, tapi dengan tata cara yang mungkin menurut kami tata cara yang sebenarnya. Nilai-nilai yang kita berikan kepada anak-anak muda itu sebenarnya yang ringan-ringan aja, tapi itu sangat fundamental, sangat mendasar, yaitu khusus keanggotaan kita Anak Thariqah Indonesia, anak-anak kami ini kita wajibkan dua hal saja, yaitu pertama, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada itu untuk selalu menjaga wudhunya. Jadi kalau batal wudhu gitu. Terus yang kedua, dimanapun kita berada, dimanapun dan kapanpun itu untuk selalu berzikir Allah, Allah, Allah gitu. Jadi kita hanya mewajibkan dua hal itu. Terus yang ketiga, kalau sempat ya mungkin kan karena anggota kami ini sudah tersebar dari banyak kalangan dan beberapa golongan, ada yang pekerja, ada yang mahasiswa, ada yang petani gitu. Jadi kita inginnya itu dalam menjalin silaturahim itu ada sebuah agenda-agenda organisasi itu ya disempatkanlah untuk menghadirinya gitu. Kepada seluruh masyarakat yang di luar, mari bergabung kepada Anak Thariqah Indonesia untuk menjaga tali silaturahim antar sesama dan saling memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat saja, khususnya kepada keluarga. Nanti insya Allah bisa saling memberikan manfaat lah gitu. Dan di sini kami menandaskan untuk menjaga setiap hal peribadatan dengan istiqomah. Jadi kita pembelajaran di sini ini insya Allah bisa bermanfaat luas kepada seluruh masyarakat. Satu kebaikan jika dijalankan dengan istiqomah, insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat-sangat melimpah. Kepada seluruh anggota ATI, saya harapkan selaku Ketua Umum untuk tetap menjaga semangat, menjaga niat dengan baik, dan terus berjuang memberikan manfaat juga lah gitu. Karena keutamaannya yaitu memberikan manfaat kepada yang lain gitu. Untuk target AT itu sebenarnya tidak muluk-muluk, sederhana aja. Di zaman yang seperti sekarang itu ya bagaimana
anak-anak ATI, anak-anak muda itu bisa belajar esensi keberagamaan, esensinya, ruhnya. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau kita itu orientasinya kepada esensi itu, ya insya Allah yang dapat itu ya malah nilai aslinya dalam kita beragama, kita bertuhan, seperti itu mungkin. Torekoh di sini memang bukan torekoh secara kelembagaan ya. Jadi, kalau arti torekoh di sini ya ini salah satu jalan, salah satu pilihan anak-anak muda. Itu mungkin banyak teman-teman yang mau belajar keagamaan, tapi untuk belajar secara formal itu mungkin tidak semua bisa, tidak semua sesuai dengan gaya, dengan kondisi yang ada. Mungkin ya ATI itu mewakili anak-anak muda. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu kita jadi baik. Sudahlah, kita gabung, kita mau belajar nawaitunya ya dengan keistiqomahan nanti yang dijalani bersama-sama itu insya Allah ya baik itu mengikuti keistiqomahan itu. Kalau nunggu baik ya kapan, kan gitu ya. Mungkin begitu. Susunan pengurus anak Torekoh Indonesia terdiri dari penasehat. Penasehat pertama yaitu Gus Muhammad Abdullah Al-Baiti. Lalu penasehat kedua Bapak Muhammad Andrianto. Selanjutnya Ketua Umum yaitu Kiai Muhammad Balyahu. Dilanjut dengan Sekjen atau Sekretariat Jenderal yaitu Muhammad Rendy Riawan, dan Bendahara Umum Anak Torekoh Indonesia Muhammad Abdul Gabar. Terakhir Dirjen atau Direktorat Jenderal yaitu Ahmad Nurul Fikri. Terdiri dari 5 divisi. Yang pertama divisi pendidikan yang dikoordinatori oleh teman kita Saudara Sam Fauzi. Selanjutnya divisi multimedia yang dikoordinatori teman kita Ati Ahmad Cesario Pantrisia. Yang ketiga divisi jurnalistik yang dikoordinatori teman Ati kita juga Matlaul Ainul Aziz. Lalu yang keempat divisi event organizer yang dikoordinatori oleh Muhammad Fandila Iqbal Mubarak. Yang kelima divisi keagamaan atau dakwah yang dikoordinatori saudara kita Gus Muhammad Ja'far As-Sotik. Yang terakhir divisi kewirausahaan
yang dikoordinatori teman kita Gus Qosinatul Asror. Tujuan dibentuknya divisi-divisi tersebut adalah yang pertama untuk menjalankan visi misi yang sudah kami buat agar roda organisasi ini berjalan sesuai tujuannya. Yang kedua sendiri, divisi tersebut kita gunakan sebagai media dakwah pada zaman sekarang atau di era milenial ini. Dan yang terakhir mungkin dengan adanya divisi tersebut kami bisa memberikan wadah untuk anak-anak muda yang berpotensi di bidang tersebut. Cara bergabung dan menjadi anggota Anak Thoreqoh Indonesia sangat mudah. Yang pertama, hubungi kontak person yang tertera atau bisa langsung datang ke sekretariat kami Anak Thoreqoh Indonesia atau yang kami sebut Pendopo Sajroning Manah. Setelah itu memberikan bisaroh sejumlah 150.000. Dari bisaroh tersebut mendapatkan kaos anggota Anak Thoreqoh Indonesia, kartu tanda anggota, dan yang terakhir lanyat. Setelah itu melakukan interview, dan yang terakhir mengikuti diklat Anak Thoreqoh Indonesia. Nama saya Irma Farotunisa, biasa dipanggil Irma. Saya asli Blitar dan sekarang domisili di Blitar. Berprofesi sebagai Master of Ceremony, biasanya juga menjadi speaker atau moderator. Tertarik mengikuti Anak Thoreqoh Indonesia, sebenarnya saya di-hire menjadi MC di salah satu acaranya ATI, yaitu Discovery Islam Indonesia. Nah, di sana saya berkomunikasi dengan Abah Balyahu dan disarankan untuk bergabung menjadi bagian anggota Anak Thoreqoh Indonesia. Akhirnya saya bergabung. Kenapa tertarik? Karena saat itu Abah dawuh, apa yang daftar ATI? Lalu saya langsung mengiyakan, oh iya Abah, saya daftar. Dan pada malam itu juga Abah interview saya untuk bergabung menjadi anggota ATI. Nah, apa yang saya dapatkan dengan bergabung di Anak Thoreqoh Indonesia? Hari ini saya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa karena saya mendapatkan tawa yang sudah lama tidak saya lakukan, bersenda gurau, dan itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Sebenarnya nama saya Rirwan Sutanto. Kenapa sampai dipanggil nama Kasri itu karena dulu waktu sekolah ada sejarah bahwa akhirnya lebih familiar, kan pasti namanya sekolah pasti ada nama-nama julukan lah bahasanya dulu. Makanya dinamakan Kasri. Kebetulan untuk mengenalkan produk kedai saya food truck ini,
saya labeli Kaskopi. Tempat tanggal lahir saya itu sebenarnya lahir di Desa Kendal Bulur, tepatnya di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pada awalnya saya lebih tertarik di anak Thoriqoh Indonesia itu karena awal mulanya kan saya kenal waktu zaman sekolah itu sama Gus Baya. Dan kebetulan Gus Baya itu pernah nongkrong di Kaskopi, terus kita sharing-sharing cerita-cerita begitu kan. Karena lama nggak ketemu mungkin lepas dia kuliah hampir 20 tahun lah ketemu lagi. Nah di situ obrolan ringan itu saya menemukan sosok seorang Gus Baya itu lain daripada lain dengan kapasitas seumuran saya. Terkait masalah dia pembawaannya, terus saya di situ saya semakin tertarik. Kok ada yang yang kurang di diri saya ada di Gus Baya situ. Ya, makanya dengan kapasitas saya tanya-tanya dia punya semacam pondok anak Thoriqoh Indonesia, saya semakin tertarik karena ingin lebih dekat dulu sama pemimpinnya bahasanya. Karena dulunya saya itu mungkin kalau teman-teman di angkatan 90-an namanya Kasri itu mungkin orangnya wis serak nek ditoto lah bahasanya. Ya mungkin saya juga menyadari karena di era 90-an dengan era yang sekarang itu anak mudanya sudah berubah cara pergaulannya, terus semacam belum ada banyak teknologi lah waktu itu. Jadi kalau di era 90-an itu lebih, kalau anak muda itu arahnya lebih ke kekerasan, tawuran dan sebagainya begitu. Nah dari sosok Gus Baya itu saya menemukan ada kelebihan di tingkat kesabaran. Jujur saya melihat anak muda di era tahun digital ini, dengan banyaknya anak muda yang bisa bergabung di anak Thoriqoh Indonesia itu, saya berpikir itu sangat beruntung lah. Karena pada zaman era saya di umur-umur Anda ini belum pernah mengalami ajaran bahwa Thoriqoh itu sudah masuk di umur antara 20 ke 30. Karena pelajaran Thoriqoh itu biasanya orang itu diperoleh kalau sudah mentok. Kalau sudah memperdalam ilmu Thoriqoh, bahwa sebenarnya sebelum kita lahir itu sebenarnya sudah kita mengakui adanya kodrat. Bahwa manusia sebelum diciptakan di dunia wis dikodrat nih, besok umur sakmene mati ini misalkan, besok sakmene bakal sugih atau itu sudah ada kodratnya. Dan kalau kita sudah mengetahui kodrat dan sebagainya itu berarti apa yang saya perbuat di dunia ini? Bekal apa misalkan begitu. Karena ajaran di ini kan ada wal sunnah apa? Wal jamaah. Nah, kaitannya kalau kita tidak banyak berbelajar ilmu Thoriqoh ini semuanya kita tidak punya guru, ya kita tidak akan dapat. Karena butuh bimbingan. Kalau ilmu Thoriqoh itu tidak bisa dipelajari sendiri. Karena sudah ada tatanan bahwa ya semacam kayak kiai-kiai yang sudah itu bahwa kita harus belajar di situ. Kita tidak bisa ngomong Thoriqoh belajar sendiri. Karena butuh juga gesekan, misalkan sama-sama teman-teman, misalkan ada yang berbuat tidak pas, ya sudah memang itu wis karo Gusti Allah wis digawe ngono. Obah usike bahasanya, apa pergerakan itu sing ngubahnya ya Gusti Allah. Bukan, makanya saya dari awal mengatakan bahwa hilanglah sifat pengakuan. Ngaku-ngaku iki berarti kan padha karo madakne sifate Gusti Allah. Sing duwe mek maha tunggal kan mek Gusti Allah. Obah usike ya mek Gusti Allah. Kapasitas manusia itu ya wis mek manut apa jari Gusti Allah. Cuman selama manusia hidup, ini pengertian saya ya, selama manusia hidup di dunia itu kan tidak lepas dari namanya nafsu. Nggak wis mati baru nafsu itu. Cuman piye carane kalau menghilangkan nafsu tidak bisa. Kalau pengertian saya nyapeh sing iso. Ngerem bahasane, oh iya ada warning lah bahasanya semacam itu. Makanya saya melihat teman-teman yang ada di anak Thoriqoh Indonesia itu
dari sifat saya yang berangasan, mungkin teman-teman ya, saya lama-kelamaan akan saya belajar. Wong dhek iso aku nampa ndak iso, semacam itu. Makanya saya tertarik awalnya ketemu Gus Bayu itu dari tingkat kesabaran, saya sampai pengen tahu. Karena dari tingkat kesabaran itu kan banyak hidayah mungkin yang akan bisa keterima, semacam itu. Karena kalau wis sabari, wah iki wis digawe ngene karo Gusti Allah. Ya diunggahne ya didukne, bahasanya semacam itu. Terima kasih Mas Yasri. Iya.